Yang pertama, aku akan menjelaskan tentang ubiquitin proteasome pathways. Secara garis besar dulu, pada sel eukariotik, jalur utama untuk degradasi selektif dari cytosolic dan protein nukleat adalah dengan memperkerjakan molekul yang dinamakan ubiquitin. Ubiquitin adalah rantai 76 asam amino polipeptida yang ada di seluruh jaringan eukariota. Saat menempel pada rantai protein, ubiquitin menargetkan protein tertentu untuk proses proteolisis yang cepat. Molekul ubiquitin menempel pada terminal karboksi asam amino yang dimana adalah glycine, dan pada kelompok amino yaitu lysine dari protein. Gantinya, molekul ubiquitin pertama ini menempel pada salah satu lysine-nya sendiri ke terminal karboksi dari ubiquitin selanjutnya. Jalur ubiquitin memerlukan beberapa jenis enzim, yaitu E1, E2, dan E3, bekerja sama untuk menambahkan ubiquitin ke protein. Akhirnya, struktur bernama proteosom mengenali protein yang telah terubiquinasi dan mendegradasinya. Lalu saya akan menjelaskannya secara detail dari proses ubiquitin proteasome pathways ini. Yang pertama, E1 atau enzim pengaktif ubiquitin mengaktifkan terminal karboksi dari ubiquitin dengan reaksi yang menggunakan ATP. Hasilnya, ubiquitin AMP kemudian memisahkan diri pada reaksi yang mengikat ubiquitin pada E1. Demikian, energi dari hidrolisis ATP yang memungkinkan terjadinya pengikatan ubiquitin pada E1. Yang kedua, itu yang disebut dengan enzim pengkonjugasi ubiquitin dan E3 yang disebut dengan ubiquitin ligase bekerja sama dengan E1 untuk menambahkan ubiquitin untuk menargetkan protein. Kebanyakan sel mengandung satu tipe dari enzim E1 dan beberapa tipe dari enzim E2 dan banyak sekali tipe yang berbeda-beda dari enzim E3. E3 yang berbeda-beda mengenali substrat protein yang berbeda juga. Proses yang mengkonversikan spesifitas jalur ubiquitin proteasome. Sebuah E3 tertentu mengenali dan mengikat ke target protein tertentu dan juga mengikatkan enzim E3 itu sendiri dengan enzim E2. Jadi E3 ini mengikatkan dirinya dengan protein dan juga enzim E2. Ubiquitin ditransfer dari E1 ke E2 dan dari sana ubiquitin langsung berpindah ke protein yang menempel pada E3 dan E2. Ingat tadi E3 menempel pada E2 dan juga protein. Proses ini terjadi beberapa kali untuk menghasilkan rantai ubiquitin pada protein yang ditargetkan. Protein yang telah terpolimerisasi dikenali oleh rantai ubiquitin dan didegradasi oleh proteosom yang merupakan multisubunit besar dari protease yang kompleks. Proses pengikatan proteosom dan pelipatan protein membutuhkan energi dari hidrolisis ATP. Di dalam proteosom, protein yang ditargetkan didegradasi jadi peptida kecil. Ubiquitin dilepaskan pada proses ini. Jadi ubiquitin bisa digunakan untuk siklus lainnya. Stabilitas dari banyak protein ditentukan oleh apakah ia akan menjadi terubiquinasi. Lanjut ke autophagy. Sekarang aku akan menjelaskan tentang autophagy. Autophagy adalah proses membersihkan dan mendaur ulang material sel yang rusak. Sinyal pada bagian luar membran sel bisa mempercepat laju terjadinya autophagy, seperti kekurangan nutrien, kehadiran faktor pertumbuhan, dan atau rendahnya tingkat oksigen. Pas sinyal ini dipancarkan, membran dua lapisan atau fagofor membentuk molekul besar di sitoplasma. Lalu fagofor memuai dan menutup diri sendiri mengelilingi sitoplasma dan protein yang rusak atau organel yang rusak. Membrannya kemudian menutup dan autofagosom yang dihasilkan melepaskan protein yang berperan dalam pembentukannya. Proteinnya didaur ulang kembali di sitoplasma, lalu sebuah lisosom yang mengandung enzim akan bersatu dengan autofagosom. Enzimnya mulai memecah isi dari autofagosom. Blok pembangun atau pembentuk autofagosom, terutama asam amino, dilepaskan kembali ke sitoplasma untuk digunakan kembali. Apa yang sebelumnya rusak, sekarang sudah disingkirkan atau didaur ulang. Yang bisa dibilang adalah sel autophagy itu sendiri. Terima kasih.